NIK-nya itu valid secara data kependudukan, Bu Ami. Jadi jangan sampai kita punya 2 NIK. Kadang-kadang hal tersebut sangat membebani masyarakat, terutama kalau tidak punya jaminan itu. Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Sugiharto, SKM, MPH. Staf Edukasi dan Penanganan Pengaduan serta Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Sleman, Ika Nurdiniawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, dimanapun Anda berada, bertemu lagi dalam Discuss Podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bersama saya Ami Safrizal yang akan memandu perbincangan selama 1 jam ke depan. Mudah-mudahan perbincangan ini bisa mengedukasi dan bermanfaat bagi warga masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Sobat Sehat, kesehatan adalah aset paling berharga dan merupakan hak dasar bagi warga negara. Namun realitasnya ketika kita mendadak sakit, tiba-tiba bingung, aduh biayanya mahal tidak ya? BPJS saya aktif tidak ya? Atau ada bantuan tidak ya dari pemerintah daerah? Sejumlah kekhawatiran karena kurangnya informasi yang akhirnya membuat kita kurang optimal dalam mengakses layanan kesehatan. Nah, beruntung sekali warga masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta karena pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta terus berkomitmen. Karena pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta berkomitmen kuat mewujudkan Universal Health Coverage atau cakupan kesehatan semesta, dan melalui sinergi apik antara program Jaminan Kesehatan Nasional Pusat dan program daerah, maka perlindungan bagi kelompok rentan terus diperkuat. Hal-hal ini akan kita perbincangkan dalam Discuss Podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengambil tema istimewa penguatan perlindungan kesehatan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta melalui sinergi Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Kesehatan Semesta. Kali ini saya akan langsung bertemu dengan narasumber-narasumber yang nanti akan hadir dalam Discuss. Assalamualaikum Bu Ika dari BPJS Kesehatan, dan terima kasih atas kehadirannya Pak Ugi dari Bapeljam Kesos. Salam sehat. Sehat dimulai dari saya. Dalam perbincangan istimewa yang bertema penguatan perlindungan kesehatan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta melalui sinergi Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Kesehatan Semesta, kami mengundang 2 narasumber istimewa yang akan saya perkenalkan. Yang pertama, izin membaca ya karena panjang ini. Yang pertama adalah Staf Edukasi dan Penanganan Pengaduan serta Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Kabupaten Sleman, Ibu Ika Nurdiniawati. Salam sehat Bu Ika. Salam sehat Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik, luar biasa. Wah, semangatnya sudah luar biasa karena masih pagi nih ya. Yang kedua, narasumber istimewa yang juga ingin saya kenalkan adalah Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Bapeljam Kesos Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Sugiharto SKM MPH. Salam sehat, Pak Ugi. Sehat Mbak Ami. Apa sehat kabar dimulai ini? dari saya. Wah, luar biasa. Baik, kita akan langsung saja bertanya. Mungkin yang pertama saya akan sampaikan pertanyaan kepada Bu Ika dari BPJSJ. Mungkin bisa diberikan gambaran umum terlebih dahulu tentang esensi utama dari program JKN ini bagi perlindungan finansial masyarakat saat sakit. Baik, Bu Ami, gitu ya. Bahwa pada dasarnya JKN itu kan istilahnya program jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh negara dalam hal ini ya. Ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian ada peraturan pelaksananya yaitu Perpres yang terbaru itu Perpres 59 tahun 2024, di mana salah satu tujuan diadakannya jaminan kesehatan nasional adalah untuk istilahnya melindungi kesehatan seluruh warga negara Indonesia.
Karena seperti yang kita ketahui bersama, pada dasarnya ada 3 prinsip Bu Ami untuk program jaminan kesehatan nasional ini. Yang pertama itu ada prinsip perlindungan, jelas ya, bahwa kita semua menjadi peserta JKN KIS. Saya sebagai pegawai BPJS Kesehatan ya, saya juga sebagai peserta JKN KIS. Kemudian Bu Ami, Pak Sugi juga ya, semuanya sebagai peserta JKN KIS. Salah satu tujuannya adalah untuk melindungi kesehatan diri kita sendiri dan anggota keluarga yang tertanggung gitu ya. Kemudian yang kedua adalah prinsip sharing atau berbagi Bu Ami ya, bahwa mungkin Bapak Ibu semua di sini gitu ya, untuk peserta JKN pasti sering bertanya gitu ya, kemana sih kira-kira iuran saya setiap bulan yang saya bayarkan gitu ya Bu Ami ya. Nah mungkin peserta JKN bisalah kira-kira jalan-jalan ke fasilitas kesehatan, terutama fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut yaitu rumah sakit gitu ya. Disitulah iuran kita digunakan, atau mungkin kita mendengar istilah dengan gotong royong semua tertolong. Jadi yang sehat membantu yang sakit, yang mampu membantu yang kurang mampu, gitu Bu Ami. Baik, prinsip yang ketiga tadi? Oh ya, prinsip yang ketiga itu prinsip kepatuhan sebagai warga negara Indonesia, bahwa kita itu pasti harus tunduk terhadap aturan hukum yang ada di Indonesia itu sendiri. Seperti yang tadi sudah disampaikan ya, bahwa untuk JKN itu aturan yang tertinggi itu ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, tapi kan kadang-kadang ini ya, di masyarakat itu kalau tidak dalam kondisi sakit gitu, nggak ngurus ini JKN-nya. Nah ini gimana dengan kondisi lapangan yang seperti ini? Kalau kami sarankan ya, meskipun tidak sakit, lebih baik kita punya JKN. Karena seperti ini Bu Ami, apalagi sekarang musim pancaroba ya, jadi hari ini mungkin kita posisi sehat nih. Betul. Tiba-tiba hari ini pagi cerah gitu kan, siang udah mulai mendung, malam hujan, besok panas katakanlah. Nah itu kadang kan, atau kita bisa bilang musim pancaroba Betul, gitu kan. betul. Itu kalau semisal orang yang nggak punya kondisi badan yang sehat atau kondisi ketahanan tubuh yang baik, itu gampang sekali ngedrop. Nah, salah satu esensi kita punya JKN adalah untuk kalau sewaktu-waktu mau digunakan itu. Makanya kami selalu sampaikan bahwa pastikan status kepesertaan JKN kita semua sebagai peserta JKN KIS gitu ya harus aktif. Karena tujuannya adalah supaya kalau sewaktu-waktu akan digunakan tadi gitu kan. Bahkan banyak kok Bu Ami, misalkan sering sekali terjadi itu hari ini dia mau menggunakan gitu ya. Dia memang nggak pernah ngurus tuh kepesertaan JKN-nya. Kebetulan kondisi mendadak harus diurus JKN-nya kan. Nah udah itu anggota keluarganya kalang kabut. Nah ini harus, gitu ya. saya nggak mau tahu, ini harus aktif sekarang juga. Itu kan, itu Bu Tapi Ami. ada juga yang ini ya, maksudnya informasi dari masyarakat tuh kan, nanti aja deh ngurusnya kalau mau sakit gitu ya. Jadi tertunda nggak masalah, tapi kemudian nanti ketika pas sakit, nggak apa-apa lah. Pas nunggak itu pas sakit kita ngurus gitu loh. Biar nggak rugi tadi, sesuai prinsip gotong royong tadi itu, kemudian menjadi salah kaprah gitu ya. Baru diurus ketika sakit gitu. Tadi kami sangat tidak menyarankan kalau peserta itu baru ngurus ketika sakit. Mungkin kalau dia itu peserta, contoh ya Bu Ami, ini kita langsung contoh aja ya. Contoh, misalnya saya sebelumnya terdaftar sebagai peserta dari tempat kerja atau penerima bantuan iuran. Contoh, misalnya saya nonaktif sudah dari bulan Januari 2026 gitu kan. Kemudian saya nggak pernah ngurus, saya baru ngurus sekarang. Ini tanggal 22 Juni gitu ya. 22 Juni saya baru ngurus karena memang kebetulan saya sebenarnya nggak akan menggunakan, tapi memang saya harus ngurus BPJS Kesehatan gitu kan. Saya ngurus sebagai peserta mandiri, itu nanti ada masa tunggu 14 harinya Bu Ami. Jadi nggak langsung bisa aktif ya. Tapi, nah ini yang mungkin peserta JKN baru tahu gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu peserta JKN itu sebelumnya pernah terdaftar di segmen lain, contoh yang tadi saya sebutkan, misalnya terdaftar sebagai penerima bantuan iuran posisi nonaktif, kemudian peserta dari tempat kerja posisi nonaktif gitu ya. Nah, itu kalau dia itu mau ngurus sekarang, kan kena 14 hari nih, karena nonaktifnya sudah lebih dari 1 bulan yang lalu. Padahal dia sakit nih posisi. Itu bisa kami bantu proses namanya tanpa masa tunggu 14 hari. Oh gitu. Bisa. Tapi, nah ini ada tapinya Bu Ami. Nah ini ada tapinya. Tapi
dia harus membayar dari bulan terakhir nonaktif, Bu Ami. Oh, I see. Contoh tadi, saya nonaktif bulan Januari 2026. Berarti saya harus bayar iuran dari bulan Januari saya nonaktif tadi sampai bulan saya alis sebagai Tetap peserta ya, mandiri. nggak bisa kemudian itu tidak dilaksanakan ya. Benar, karena kan kecuali kalau dia mau tunggu 14 hari ya. Kalau dia mau tunggu 14 hari ya sudah, misalnya 14 harinya tanggal 10 Juli 2026, maka dia cukup bayar dari bulan tanggal 10 Juli sampai bulan ke depan selanjutnya. Tapi kalau dia itu mau langsung aktif di hari ini, harus bayar dari dirapel. benar. Itu kaitannya mungkin dengan kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan ya. Kalau untuk anggota BPJS itu, Iya, kewajibannya apa saja sih salah sebenarnya? satu kewajiban peserta JKN itu adalah kalau dia sebagai peserta mandiri, Ya. yaitu jelas membayar iuran rutin setiap bulan sebelum tanggal 10. Ini yang sering sekali kadang peserta itu udahlah saya nggak mau bayar, saya orang nggak sakit. Nah ini artinya tadi Iya, Bu iya. Ami bilang kan, Betul, saya nggak mau betul. bayar kalau saya nggak sakit gitu kan. Jadi peserta, terutama peserta mandiri atau pekerja penerima upah sektor swasta. Karena kalau pekerja penerima upah sektor penyelenggara negara kan segmen peserta itu banyak ya, Bu Ami ya. Ada penerima bantuan iuran, peserta mandiri, kemudian pekerja penerima upah aja kebagi lagi. Ada yang pekerja penerima upah non penyelenggara negara atau mungkin kita semua mengenal dengan istilah pegawai swasta gitu kan. Ada juga yang pekerja penerima upah non penyelenggara negara, contoh PNS, P3K gitu kan, ASN lah istilahnya gitu kan. Kemudian ada juga yang segmen peserta yang bukan pekerja atau pensiunan. Ada juga yang tadi PBPU, BPPMda, nah ini yang diiur sama pemerintah daerah setempat gitu kan. Nah, kalau dia itu iurannya itu menggunakan contoh nomor virtual account, salah satunya adalah peserta mandiri sama pekerja penerima upah swasta. Itu kan rutin dibayar setiap bulan, Bu Ami. Kecuali kalau yang pekerja penerima upah penyelenggara negara kan jelas otomatis potong gaji ya, karena kan dari pemerintah langsung. Tapi kalau yang peserta mandiri, pekerja penerima upah non penyelenggara negara di mana pembayaran itu menggunakan kode virtual account, itu harus rutin dibayar. 1 bulan aja dia nggak bayar, itu statusnya nanti akan menunggak, Bu Ami. Oh gitu. Contoh ya, misalkan saya terdaftar sebagai peserta mandiri. Saya terakhir bayar iuran itu bulan Januari 2026. Kan Februari, Maret, April, Mei, Juni saya nggak bayar. Kebetulan saya bulan Juni sakit, Bu Ami. Sakit, katakanlah masuk IGD. Memang masuk kategori gawat darurat, masuk IGD gitu kan. Kan otomatis ini anggota keluarga kan ditanya ya, Pak, Bu, ini pasien mau pakai BPJS umumkah atau asuransi lain misalkan gitu kan. Nah, ini sebagai sedikit tips and trick ya Bu Ami. Jadi ketika ada anggota keluarga ditanya gitu kan, Pak, Bu, ini pasien mau pakai apa? Asuransi kah, BPJS kah, umum kah? Sampaikan dulu sebagai pasien JKN atau BPJS, Bu Ami. Karena apa? Itu nanti akan mengikuti alur. Nah, jadi ketika sudah sampaikan sebagai pasien JKN, itu kan nanti dari petugas admin akan menyampaikan, Bu, kalau ini pakai pasien sebagai pasien JKN, berarti yang pertama, kalau dia masuk lewat emergensi, istilahnya surat keterangan emergensinya dari IGD kan. Kemudian kalau memang dia masuknya lewat poli, berarti ada surat rujukannya gitu kan. Nah, kemudian dia status kepesertaan harus aktif gitu kan. Katakanlah status kepesertaan tidak aktif, nunggak nih statusnya. Nanti diinfo, Bu, ini atas nama pasien Ika harus membayar iuran karena ada tunggakan sebesar ini. Dibayarlah tunggakannya. Nah, kalau peserta mandiri sudah dilunasi tunggakannya, dia rawat inap, pembayaran tidak berhenti di situ, Bu Ami. Ada namanya denda pelayanan rawat inap tingkat lanjut. Itu yang kadang peserta mikirnya, loh saya sudah bayar tunggakan, kok saya kena lagi. Nah, mungkin kita semua harus ketahui ya, ada namanya denda pelayanan rawat inap tingkat lanjut. Itu perhitungannya adalah 45 hari semenjak pasien itu posisi aktif. Berarti kan setelah melunasi tunggakan gitu kan. 45 hari semenjak pasien aktif. Kebetulan dia harus rawat inap di rumah sakit, itu nanti dia ada perhitungan denda pelayanan rawat inap. Rumusnya itu adalah 5% dikalikan inasi bijis rumah sakit, dikalikan jumlah bulan menunggaknya. Bisa dibayangkan, dia nunggak 3 bulan pengalinya 3 bulan gitu kan. Dia nunggak 4 bulan pengalinya 4 bulan gitu kan. Luar biasa gitu. Itu ya. Makanya selalu kami wanti-wanti, digunakan, tidak digunakan, silahkan bayarkan rutin setiap bulan sebelum tanggal 10. Prinsip kepatuhan tadi yang harus dijalankan sekali. Ya. Baik, Bu Ika, tadi kita bicara tentang kewajiban-kewajiban dan mungkin nanti kita akan bicara tentang hak yang akan didapatkan oleh peserta. Tapi saya beralih dulu nih ke Pak Ugi untuk
hal-hal yang terkait dengan jaminan kesehatan nasional itu kan sudah rigid sekali ini Pak ya. Sebenarnya kemudian peran spesifik dari Bapeljam Kesos terkait dengan jaminan kesehatan nasional itu di titik mana ini Pak? Baik, kami dengan BPJS itu kan sama-sama tugas pokoknya adalah menjamin akses atas layanan kesehatan dari masyarakat. Nah, ada beberapa hal kalau secara nasional konteksnya adalah JKN yang sudah dikelola oleh BPJS. Nah, justru kami hadir di pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk bisa memberikan layanan-layanan jaminan kesehatan yang barangkali tidak bisa diakses, dilayani di BPJS. Karena kalau di kami itu sebenarnya ada 18 penerima manfaat kategorinya, ya, Pak, ya? lumayan banyak. Nah, salah satunya adalah sebenarnya mereka punya kartu BPJS kepesertaan aktif. Tetap harus punya kartu BPJS ya Pak? Belum tentu. Nah, ini salah satu yang pembagian tugas tadi. Dia punya kartu BPJS, tetapi tidak semua di BPJS kan bisa dilayani. Contoh, untuk kasus-kasus KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi, itu BPJS tidak bisa menanggung akibat itu. Nah, kami hadir untuk membackup itu. Salah satunya seperti itu. Kemudian juga layanan korban kekerasan terhadap anak dan perempuan. Itu juga BPJS tidak bisa membackup, kami hadir untuk melayani klaim jaminan atas layanan-layanan kesehatan terhadap anak dan perempuan korban kekerasan. Itu beberapa contoh, sebenarnya saya ada beberapa lagi yang sifatnya promotif preventif seperti screening jantung anak sekolah, kemudian juga beberapa di rehabilitatif itu ada home care yang kami juga bisa layani terutama untuk disabilitas. Nah, itulah pembagian beberapa peran yang sekiranya dari BPJS tidak bisa meng-cover klaimnya, kami bisa hadir sehingga harapannya seluruh masyarakat di DIY ini semua bisa terlayani. Dan salah satu keunggulan di DIY juga universal health coverage-nya atau jam kesehatannya itu sudah di atas 95%, sehingga praktis hampir semuanya itu sudah terlayani untuk layanan jaminan kesehatan. Mungkin masih ada beberapa yang belum. Bisa diperdalam untuk universal health coverage tadi seperti apa Pak gambarannya? Jadi jam kesetaraan itu adalah suatu kondisi di mana semua masyarakatnya terjamin atas akses pelayanan kesehatan yang bermutu. Jadi tidak ada boleh lagi beban biaya terhadap mereka yang menjadikan itu situasi yang memberatkan gitu kan. Kita tahu bersama memang layanan kesehatan kan tidak murah ya. Saya tidak menyebut mahal tapi tidak murah. Nah, ini kadang-kadang hal tersebut sangat membebani masyarakat, terutama kalau tidak punya jaminan itu. Nah, khusus untuk masyarakat miskin tidak mampu dan disabilitas, itu di DIY semua bisa terjamin layanan kesehatannya bagi mereka. Nah, itulah salah satu bukti negara hadir untuk bisa memberikan layanan-layanan terbaik terhadap semua masyarakatnya. Karena ini juga sesuai dengan instruksi apa yang dikatakan oleh Ngarso Dalem Pak Gub bahwa sedaya dipun gatosaken boten wonten ingkang dipun lerwakaken. Kira-kira artinya? Jadi semua ada di bawah sini, Pak. Semua diperhatikan dan tidak ada yang terlupakan. Itu untuk layanan termasuk juga inklusinya. Di DIY juga termasuk daerah dengan layanan inklusi yang cukup baik. Itu selaras dengan itu, Bapeljam Kesos bersama BPJS hadir untuk melaksanakan tugasan itu. Kalau regulasi yang jadi payung hukum untuk yang UHC tadi atau mungkin bidang kerjanya Bapeljam Kesos itu ada nggak Pak nih payung hukum yang valid gitu ya Pak ya biar jalannya lebih enak gitu untuk Bapeljam Kesos? Baik, kami ada Pergub
Jadi pergub tentang jam kesetaranya juga pergub 7 dan ada ditambahkan juga pergub 19 tentang besaran tarif layanannya. Jadi di dua pergub itu sebagai pedoman kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan layanan kesehatan yang bisa diklaim kepada Bapel Jam Kesos. Kebetulan tahun ini kami berinisiatif untuk mereview, merubah, karena ternyata ada beberapa hal yang dari sisi pengembangan layanan masih bisa kami kembangkan. Misalnya salah satunya adalah ada kaitannya dengan pemberian alat bantu, itu ternyata mereka butuh reparasi. Reparasi alat bantunya sendiri sampai sekarang itu kan belum kami tadinya fasilitasi. tadinya hanya bantuan aja, misalnya kursi roda. Kursi roda kami berikan, itu masa retensinya kan 5 tahun baru bisa dapat lagi. Di antara masa itu mereka ternyata butuh reparasi. Dan itu diservis akan gitu ya? diservis akan kami berikan layanan setelah di pergub nanti kita coba revisi. Sehingga nanti semua terintegrasi komprehensif bisa terlayani semua. Baik, luar biasa. Jadi dari JKN juga sudah ada program, kemudian dari Bapel Jam Kesos Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta juga sudah punya program yang ada di daerah yang cukup membantu bagi perlindungan kesehatan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita break sejenak dan nanti kita akan kembali. Pernahkah Anda berada di situasi kritis? Mendadak sakit, tapi baru tahu kalau kartu jaminan kesehatan Anda ternyata tidak aktif. Jangan panik. BPJS Kesehatan kini menghadirkan kemudahan lewat aplikasi mobile JKN. Cek status Anda kapan saja dan manfaatkan program rencana pembayaran bertahap atau REHAB untuk solusi tunggakan iuran secara bertahap. Lalu bagaimana dengan warga kurang mampu atau kelompok rentan di DIY yang belum tercover? Pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta hadir melengkapi melalui jaminan kesehatan semesta yang dikelola Bapel Jam Kesos. Hadir pula inovasi JKT Plus Gadis Manis, memberikan layanan terpadu dan alat bantu gratis bagi penyandang disabilitas di DIY agar tetap mandiri. Sinergi JKN dan Jaminan Kesehatan Semesta mewujudkan perlindungan kesehatan menyeluruh bagi warga daerah istimewa Yogyakarta. Pastikan kepesertaan Anda aktif. Sobat Sehat, kita akan lanjutkan diskus pada kali ini podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang kali ini mengambil tema penguatan perlindungan kesehatan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta melalui sinergi Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Kesehatan Semesta. Kita akan lanjutkan pertanyaan kali ini ke Bu Ika dulu ya, yang tadi kita sempat bicara tentang kewajiban. Nah, sebenarnya dari kewajiban-kewajiban yang tadi bahwa ada tunggakan atau apa, harus pembayaran apa, tapi sebenarnya hak yang bisa didapat oleh mereka yang sudah melaksanakan kewajiban itu apa saja, Bu Ika? Baik Bu Ami, untuk peserta JKN itu kan ada beberapa hak ya. Yang salah satu yang sering sekali kami sampaikan kepada peserta adalah jelas dia ketika status peserta aktif gitu ya. Peserta itu bisa menggunakan hak kepesertaan JKN untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ya, prosedur yang berlaku dalam hal ini contoh dari vaskes tingkat pertama ya. Vaskes tingkat pertama itu ada puskesmas, klinik, dokter keluarga gitu kan. Dari vaskes tingkat pertama nanti kalau memang ada indikasi harus dirujuk, ada rujukan ke rumah sakit gitu kan. Kemudian kecuali kalau kondisi gawat darurat ya Bu Ami, kalau kondisi gawat darurat silakan bisa mengakses di layanan IGD terdekat gitu ya. Kemudian yang kedua, hak yang kedua adalah kalau IGD tadi nggak ini ya Bu ya, nggak harus ke vaskes dulu ya? Kalau kondisi gawat darurat itu bisa langsung ke instalasi gawat darurat rumah sakit terdekat gitu ya. Tapi memang itu harus dipastikan kondisi gawat darurat. Dan nanti kembali lagi yang menentukan kondisi gawat darurat itu adalah dari dokter DPJP IGD ya kan, karena kan yang istilahnya yang menerima pasien, memeriksa segala macam kan dari dokter di IGD. Kemudian hak yang kedua adalah
memanfaatkan NIK. Nah, ini NIK yaitu nomor induk kependudukan sebagai identitas peserta JKN, Bu Ami. Jadi sekarang ini peserta JKN sudah nggak perlu lagi datang ke kantor BPJS Kesehatan cuman buat cetak kartu, Bu Ami. Oh gitu. Iya, jadi kalau kartunya hilang, dia belum punya kartu, misalkan kartu KIS yang warna hijau gitu ya, itu nggak perlu lagi cetak kartu sekarang. Bisa pakai NIK, yaitu KTP tadi ya Bu Ami. Sudah otomatis. Otomatis. Yang penting catatannya adalah NIK-nya itu valid secara data kependudukan Bu Ami. Jadi jangan sampai kita punya 2 NIK. Kadang kan kalau mungkin orang sepuh gitu ya, dia belum rekaman ektp, jadi dia punya NIK lebih dari 1. Nah, itu yang jadi kendala. Biasanya kalau peserta punya NIK lebih dari 1, itu kami minta untuk verifikasi dulu ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, Bu Ami. Itu. Kemudian selain NIK atau KTP, pakai aplikasi Mobil JKN, Bu Ami. Di aplikasi Mobil JKN itu sudah ada fitur KIS digital. Jadi peserta yang punya handphone, yang punya gadget yang sekiranya itu bisa untuk mengakses aplikasi Mobil JKN, silahkan download dan registrasi aplikasi Mobil JKN. Di situ sudah ada fitur KIS digitalnya, gitu ya. Itu hak yang pertama, hak yang kedua. Hak yang ketiga, nah ini. Kadang peserta itu kan ketika mengakses entah layanan kesehatan, layanan administrasi, itu menemui kendala. Nah, kadang peserta nggak mau nih pakai hak yang ini, yaitu hak menyampaikan pengaduan, saran, kritik, masukan, Bu Ami. Itu hak peserta JKN loh, Bapak Ibu. Jadi, kalau semisal Bapak Ibu merasa saya sudah sesuai prosedur, tapi kok saya tidak memperoleh apa yang saya inginkan, gitu kan? Silahkan bisa sampaikan aduan ke BPJS Kesehatan. Nanti kita telusur. Kira-kira contoh ya, salahnya di mana? Misal entah salahnya di vaskesnya kah, atau salah di pesertanya kah, atau salah di petugas BPJS Kesehatan mungkin gitu kan. Itu nanti kita akan telusur bersama, Bu Ami. Biasanya gitu. malah dapat jawaban langsung ya. Iya. Tapi teman-teman sekarang lebih ke ini ya. Lebih seneng ke viral dulu gitu, Bu. Gimana jadi kayak ini? jempol dulu gitu kan. Jempol baru viral. Padahal lebih enak gini, Bu Ami. Contoh ya, mungkin Bu Ami sudah tahu belum kalau di rumah sakit yang menjadi mitra BPJS Kesehatan itu sudah ada namanya petugas BPJS 1, Bu Ami. Iya. Itu BPJS 1, itu posternya ada di masing-masing rumah sakit yang menjadi mitra BPJS Kesehatan. Jadi kalau peserta JKN menemui kendala di rumah sakit contohnya ya, itu nggak perlu jauh-jauh datang ke kantor BPJS Kesehatan, Bu Ami. Silahkan bisa menghubungi petugas Langsung. BPJS 1-nya. Itu ada nomor handphonenya, ada namanya, bahkan wajah kami pun dipampang, Bu Ami, di situ kan. Nggak galak ya? Enggak, tenang aja. Kami selalu santai, lemah lembut lah istilahnya gitu ya. Soft spoken Soft gitu. spoken, nah bener ya, soft spoken gitu ya Bu Ami ya itu. Jadi silahkan untuk peserta JKN yang kira-kira masih ada yang ganjel gitu kan, saya sudah sesuai prosedur tapi kok saya nggak bisa ya contohnya. Nah, silahkan daripada ganjel kan lebih baik ditanyakan gitu kan, nggak apa-apa gitu ya. Nanti kita akan istilahnya telusur bersama, kita cari solusi bersama gitu Bu Ami. Baik, jadi haknya ada 3 tadi ya. Nah, kalau kita mengakses hak itu biasanya kaitannya dengan dana yang tersedia itu. Nah, kalau mungkin bisa saya ke Pak Ugi ini. Kira-kira dana yang tersedia untuk jaminan kesehatan baik nasional maupun yang semesta ini seperti apa ini Pak yang ada di daerah istimewa Yogyakarta? Baik, makasih Mbak Ami. Jadi kami Bubble Jamusos ini hadir juga didukung, disupport oleh Pemda DIY dengan penyediaan anggaran yang cukup. Cukup Yang Pak, pertama, benar nih Pak ya, insya cukup Allah. ya. Yang pertama, kami juga berkewajiban membayarkan kontribusi iur yang untuk PBI JKN. Jadi penerima PBI JKN yang di daerah istimewa Yogyakarta itu ada sekitar 1,7 juta orang. Itu kami berkewajiban membayarkan 2.000 per orang per bulan itu kepada BPJS. Dan ini data kami selalu berkolaborasi dengan BPJS. Setiap bulan mungkin ada perubahan sedikit, tetapi dari sekitar 1,7 juta itu kami harus bayarkan kontribusi iurnya per bulan. Kalau di total ya kira-kira 40 miliar per tahun luar yang kami biasa. harus berikan Itu dana dari Pemda DIY APBD. APBD. Nah, kemudian
anggaran yang lain yang sudah dialokasikan oleh Pemda melalui APBD adalah untuk anggaran yang sifatnya buffer atau penyangga. Jadi kami menyiapkan klaim-klaim di atas layanan kami yang baik yang promotif preventif, kemudian kuratif maupun rehabilitatif dan paliatif, itu kami ada dana tersendiri yang masuk di dana penyangga atau buffer. Itu kami sifatnya menunggu klaim. Ya. Besarannya alhamdulillah sampai dengan sejak Bapeljam Kesos berdiri sampai dengan hari ini, insya Allah Pemda masih berkomitmen untuk selalu menyiapkan untuk kebutuhan jaminan kesehatan terhadap masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Wah, luar sampai biasa dengan saat berarti. ini alhamdulillah tercukupi. Komitmen pemerintah luar biasa ini ya. Pemerintah daerah terutama, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Nah, mungkin kita perdalam yang tadi tentang fasilitas untuk disabilitas dan sebagainya itu, apakah ada program khusus dari Bapeljam Kesos, Pak Ugi? Ya, baik, kami menyadari bahwa disabilitas ini ada keterbatasan-keterbatasan. Yang pertama akses, kemudian juga mungkin jarak, karena ada sekitar 25.000 penyandang disabilitas tersebar di DIY yang barangkali karena keterbatasan akses, jarak yang cukup jauh, sehingga untuk memberikan mereka layanan terbaik itu kadang-kadang harus kita layani lebih gitu untuk penyandang disabilitas. Sehingga kami mencoba dengan yang namanya jam khusus terpadu plus gadis manis. Wah, menarik kan, gadis itu manis. jangan sampai nanti ini Pak ada misunderstanding, miskomunikasi itu karena gadis manis manisnya. itu loh Pak. Ya, gadis manisnya itu adalah menjaga disabilitas bermasalah kronis. Jadi kan ada mungkin Menjaga disabilitas bermasalah kronis. Jadi di JKT terpadu itu kami memberikan layanan yang one stop service. Kira-kira setengah hari lah itu bisa diselesaikan. Jadi lingkupnya itu levelnya kabupaten, kami mengumpulkan di suatu tempat tertentu yang disediakan bersama-sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Kota. Jadi kami memberikan link pendaftaran, kemudian bersama-sama dengan Dinsos atau lembaga-lembaga lain yang selama ini sudah bersama-sama itu, mereka informasikan itu kepada penerima manfaat, dalam hal ini penyandang disabilitas. Nah, setelah mereka kita tentukan misalnya bulan apa di kabupaten apa, mereka juga kita fasilitasi di link itu apakah membutuhkan layanan lebih seperti ambulan untuk penjemputan dan sebagainya. Nah, ini kami juga melibatkan lintas sektor lain. Ada kayak Lasisnu, Lasismu, ataupun lembaga-lembaga yang selama ini memang berkontribusi bersama-sama untuk membantu kaum disabilitas. Itu selama ini sudah berjalan. Kemudian di situ penerima manfaat dalam ini disabilitas itu mulai dari pendaftaran, kemudian pengukuran vital, Ya. kemudian juga pelayanan dokter umum, termasuk dokter spesialis KFR-nya, sehingga di situ nanti ada rekomendasi apakah ini perlu dapat alat bantu apa tidak. Nah, kalau ada membutuhkan alat bantu, kami hadirkan mitra di situ, mitra penyedia alat bantu, sehingga pada saat di satu hari tersebut sekaligus bisa diukur, di fitting. Misalnya butuh kursi roda, sekaligus karena kursi roda itu kan ukurannya macam-macam ya, disesuaikan gitu dengan Saya pikir kursi bentuk roda tubuh. tuh ini ya, umum gitu Pak. Ada yang umum, tapi ada yang bisa diadaptif istilahnya, sehingga kami menyediakan yang adaptif, sehingga kebutuhan sesuai bentuk fisik tubuh yang membutuhkan akan di-fitting Benar-benar sehingga pas disesuaikan gitu. dengan kebutuhan Iya, yang menerima yang manfaat. akan Nah, menerima untuk manfaatnya. sobat sehat yang mungkin saja baru tahu nih informasi dari Pak Ugi ini ya, kemana mereka misalnya memang membutuhkan bantuan, pertama kali harus ke mana ini? Instansi apa yang harus mereka datangi? Selain ke Bapeljam Kesos, kami juga melalui medsos kami, melalui website kami, selalu kami infokan itu secara berkala. Kemudian juga melalui dinas sosial setempat, kabupaten kota, atau melalui pekerja sosial yang ada di setiap
Kapanewon atau bahkan di kelurahan itu Oh. dari Dinsos ada tenaga-tenaga yang mereka bisa membantu sepenuhnya, mulai dari nanti mendaftarkan ke Babel Jamkesos ataupun ke Dinsos, termasuk tadi layanan membantu pendampingan, mereka juga hadir pada saat jam khusus terpadu itu. baik, Jadi baik. akses saya rasa sudah kita perluas seluas-luasnya sehingga bisa para penyandang disabilitas ini mengakses dengan mudah gitu. Sehingga informasi-informasi tentang jadwal pelaksanaan atau hal-hal apa saja itu semua bisa diakses dengan mudah. Baik, selain alat bantu gitu ada program lain yang Selain alat diinisiasi Babel bantu, Jamkesos? sekarang ini kami mengembangkan untuk program rehabilitatif yaitu dengan home care. Oh, Jadi home care. care itu tidak hanya home care datang layanan hanya semata-mata layanan kesehatan, tapi kita mencoba berkolaborasi dengan pihak lain. Dalam hal ini kami selama ini jalan dengan Basnas DIY. Basnas ya. Itu membantu untuk pemberian makanan protein tinggi. Karena pada kasus-kasus tertentu untuk home care khususnya di Kobitus, jadi home care yang luka, penyandang disabilitas itu biasanya karena keterbatasan gerak, hanya di tempat tidur, bed rest, itu ada akibatnya luka. Nah, penyembuhan lukanya itu akan lebih cepat kalau dibantu dengan asupan makanan protein tinggi. Nah, kami tidak bisa menjamin itu di layanan di Babel Jamkesos. Tidak ada, karena di pergubnya tadi juga. Sehingga kami bersama-sama dibantu oleh pihak lain. Dalam hal ini Basnas, mereka sama-sama pada saat kita home care dengan dikelola oleh dokter keluarga di wilayah setempat. Kemudian Basnas membantu memberikan itu berupa paket-paket tambahan makanan, terutama untuk protein tinggi. Itu gratis atau bayar, gratis. Pak? Oh, gratis. Jadi, ya. dari Basnas full gratis, bagi penerima manfaat tinggal mendapatkan tambahan layanan itu. Sehingga akan mempercepat proses penyembuhan lukanya. Ini memang baru pertama di bulan ini kita jalankan, jadi betul-betul inovasi baru kami juga salah satunya dikelola teman-teman Jamkesos bersama-sama dengan Basnas. Animonya seperti apa ini di masyarakat? Ini baru uji coba di Bantul, itu ada 20 paket kita coba, nanti 1 bulan kita evaluasi. Termasuk evaluasi apakah membantu proses penyembuhannya tadi sejauh mana. Kalau ini nanti bagus, tentu akan terus kita kembangkan bersama-sama, mungkin dengan pihak lain dalam bentuk CSR atau yang lain, yang tentunya juga tidak membebani APBD, tetapi memperoleh penerimaan manfaat, memperoleh layanan lebih yang lebih optimal lagi. Oke, baik. Selama ini mungkin apakah ketika sudah dilayani dengan baik itu ada keluhan dari masyarakat atau mungkin ada masukan-masukan tentang apa, Pak, selama ini yang masuk dari masyarakat? Ya, keluhannya juga salah satu hal yang penting bagi kami, karena tanpa masukan dari masyarakat kami juga tidak bisa menyiapkan layanan-layanan inovasinya. Nah, salah satu inovasi yang tadi itu karena juga masukan dari selain dari masyarakat juga responsif ini ya, Pak ya, luar biasa. Salah satu masukan dari selain dari masyarakat dari mitra, misalnya dokter yang melakukan home care itu kan juga mereka di lapangan langsung berhadapan dengan masyarakat. Nah, salah satu keluhannya tadi lukanya itu kok nggak sembuh-sembuh ya. Nah, kami tangkap dengan memberikan tadi tambahan makanan protein tinggi yang secara teori medis memang bisa membantu penyembuhan. Nah, ini yang akan kami lakukan terus-menerus, termasuk juga hal-hal lain yang nanti bisa menambah inovasi-inovasi kami untuk memberikan layanan terbaik. Termasuk yang tadi kami sampaikan di depan, reparasi itu juga salah satu keluhan dari penyandang disabilitas yang disampaikan kepada kami. Kami itu perlu reparasi, kami biayanya selama ini belum bisa di-cover oleh layanan. Dan langsung direspon. Itu akan dimulai kapan itu, Pak, untuk program reparasi? Kalau insya Allah tahun ini begitu Pergub bisa selesai, ini bulan depan kemungkinan kami diundang di Biro Hukum untuk pembahasan awal. Nah, kalau bisa tahun ini selesai, insya Allah kami bisa jalankan itu. Baik, baik. Jadi langsung kepada petugas yang ada di lapangan ya? Nggak perlu ini, Pak, aplikasi-aplikasi gitu yang harus diakses oleh masyarakat? Kalau aplikasi beberapa sudah kami integrasi dengan pihak lain, terutama dinas sosial. Jadi untuk pendaftaran atau validasi kepesertaan, kami ada yang namanya si pemikat.
Nah, Waduh, menarik lagi. udah garis manis, pakai si pemikat ini. Nah, ini Semakin si deg-degan emak-emak ini, Pak. Ini salah satunya adalah supaya kami dengan Dinsos itu sudah terintegrasi melalui Oh, iya. sistem, sehingga Si pemikat peserta itu punyanya Dinsos. punya Oh, punya Bapelzam Bapelzam Kesos, ya. Peserta tidak harus datang ke Bapelzam Kesos, Ya. tetapi mungkin dibantu dengan tenaga sukarela atau tenaga sosial tadi, cukup ke Dinsos, atau bahkan di Dinsos sendiri juga tidak harus upload dokumen-dokumen secara hard copy ya, tetapi Iya. sudah soft copy. Iya. Dan di Dinsos, rekomendasi kepada kami itu sudah melalui by system, Oh, sehingga kami iya. kembalikan. Kami kalau istilahnya ada voucher ya, voucher Iya. untuk voucher semacam bisa hard copy, bisa soft copy, jadi bisa di print juga. Itu semacam tiketnya bagi disabilitas yang akan mengakses layanan, misalnya mau ke home care maupun ke jam khusus terpadu itu. Nah, itu kami kirim ke Dinsosnya juga sudah by Iya. system. Itu salah satu yang memudahkan, mempercepat, kemudian juga mengurangi kesalahan karena sudah by system. Yang belum adalah PR kami itu tentunya klaimnya. Nah, klaimnya ini walaupun sudah dikirim dengan mungkin WA atau by system lain, tapi kami verifikasinya masih secara manual gitu. Ini yang barangkali PR kami ke depan untuk di-digitalisasi sistemnya ke arah sana. Baik. Tetapi kalau yang Sungguh verifikasi kepesertaan pendaftaran awal sudah insya Allah Luar sudah biasa, berjalan. satset responsif itu ya Pak ya, intinya ya. Satset dasdes. Wah, satset dasdes ini. Nanti kita akan sambung lagi ya, Bu Ika, terkait dengan tadi kita bicara aplikasi, kemudian seperti apa pelaksanaan aplikasi itu kadang-kadang kan masyarakat agak sulit mengakses via aplikasi mobile JKN gitu ya. Mungkin nanti kita akan perdalam di sesi yang ketiga. Dan Sobat Sehat, kita akan kembali lagi dalam Discuss Podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta sesaat lagi. Kesehatan adalah investasi masa depan. Melalui Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, prinsip gotong royong bekerja. Yang sehat membantu yang sakit, yang mampu membantu yang kurang mampu. BPJS Kesehatan terus melakukan transformasi mutu layanan. Berobat kini lebih mudah, cepat, dan setara tanpa pembedaan di seluruh fasilitas kesehatan. Didukung penuh oleh regulasi dan penganggaran APBD pajak rokok tahun 2026 melalui DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Perlindungan Kesehatan di Yogyakarta kian kokoh. Melalui Bapelzam Kesos Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Jaminan Kesehatan Semesta memastikan kelompok rentan, disabilitas, hingga masyarakat miskin tetap mendapatkan hak pelayanan medis terbaik. Mari wujudkan daerah istimewa Yogyakarta yang sehat dan sejahtera melalui sinergi jaminan kesehatan yang bersih dan berintegritas. Hubungi kami untuk layanan lebih lanjut. Sobat Sehat, masih dalam Discuss Podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang kali ini mengambil tema penguatan perlindungan kesehatan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta melalui sinergi Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Kesehatan Semesta. Dan masih bersama saya dua narasumber istimewa, ada Ibu Ika dari BPJS Kesehatan Kabupaten Sleman dan juga ada Bapak Sugiyarto dari Bapelzam Kesos Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kita akan lanjutkan di segmen yang ketiga ini. Mungkin saya akan mulai dari Bu Ika lagi ini ya. Kaitannya dengan aplikasi yang digunakan ini Bu. Jadi kan Indonesia tuh kan sangat heterogen gitu ya. Ada yang di desa, di kota, ada yang muda, tua. Nah, aksesnya tuh kadang-kadang mungkin agak kesulitan. Mungkin ada inovasi-inovasi digital yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan terkait dengan agar mudah diakses ini aplikasinya. Seperti apa Bu Ika?
Baik Bu Ami, memang seperti yang tadi sudah disampaikan ya, untuk peserta JKN itu sekarang ini ada satu aplikasi namanya aplikasi Mobil JKN, di mana penggunaannya itu memang kadang ada peserta yang mudah gitu ya, artinya dia bisa mengakses, kadang ada juga yang memang sama sekali tidak bisa mengakses, artinya dia punya handphone, dia punya gadget, tapi tidak bisa mengoperasikan aplikasi Mobil JKN, istilahnya seperti itu kan, mungkin ada orang yang sepuh seperti itu ya. Nah, jika ada orang-orang yang memang sama sekali tidak bisa mengoperasikan gadget, Bu Ami, itu otomatis jelas tidak kami paksakan untuk dia pakai itu, gitu kan nggak mungkin ya. Misalkan contoh orang sepuh gitu kan, apa namanya diminta untuk istilahnya pakai handphone ya Bu, beli handphone gitu kan nggak mungkin gitu ya Bu Ami ya. Itulah makanya untuk peserta JKN itu yang penting ada KTP aja Bu Ami. KTP, ada NIK yang valid, itu bisa digunakan untuk mengakses layanan kesehatan gitu ya. Atau kalau untuk dia memang saya pengen punya aplikasi Mbak, contohnya gitu ya, saya pengen punya aplikasi tapi memang saya nggak bisa mengoperasikan, itu tetap kami bantu. Biasanya nanti dari pihak Vaskes itu akan membantu untuk proses registrasi aplikasi Mobil JKN gitu ya, atau mungkin dari petugas BPJS Kesehatan juga bisa membantu untuk meregistrasikan aplikasi Mobil JKN. Mungkin biasanya gitu ya, contoh saya meregistrasi, saya punya orang tua itu punya handphone gitu kan. Nah, nanti saya bantu registrasi aplikasi Mobil JKN di handphone orang tua seperti itu. Jadi yang penting itu untuk aplikasi Mobil JKN adalah yang pertama nomor handphone Bu Ami. Nomor handphone itu kalau semisalkan peserta JKN punya hobi gonta-ganti nomor handphone, itu juga harus hobi juga istilah hobi lapor ada update data ke kami. Karena kalau semisal tidak ada pelaporan perubahan data, maka data itu tidak akan kami proses perubahan data Ibu Ami. Sedangkan untuk aplikasi Mobil JKN, ketika pertama kali memasukkan adalah NIK dan nomor handphone. Nomor handphone tidak valid dengan master file BPJS Kesehatan, maka otomatis akan muncul warning di aplikasinya. Nomor handphone tidak sesuai dengan yang terdaftar di master file BPJS Kesehatan. Harap melakukan proses perubahan data dulu. Jadi kalau ada peserta yang hobi gonta-ganti nomor handphone ya, dia juga harus punya hobi lapor ke BPJS Kesehatan. Toh juga sekarang pelaporan terkait perubahan data nggak harus antri ke kantor BPJS Kesehatan Bu Ami. Jadi ada namanya layanan WhatsApp Pandawa. Bu Ami sudah pernah mengakses belum? Belum kan? Nah, layanan WhatsApp Pandawa di 08165 itu bisa diakses lewat WhatsApp. Itu cuman WhatsApp biasa kok Bu Ami. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, itu 24 jam. Jadi kita mau rubah nomor handphone jam 11 malam gitu kan. Saya ini hari ini mau ngapain ya lupa. Ternyata jam 11 malam baru ingat, oh iya saya mau rubah nomor handphone gitu kan. Silahkan bisa menghubungi layanan WhatsApp Pandawa. Itu bisa untuk proses administrasi Bu Ami. Jadi nggak perlu nunggu besok harus ke kantor BPJS Kesehatan, nggak perlu gitu ya. Cukup lewat layanan WhatsApp Pandawa. Nah kemudian Mbak, kok sekarang aplikasi Mobil JKN sering keluar ya? Memang, karena apa? Di aplikasi Mobil JKN itu kan isinya data peserta Bu Ami. Ada NIK, ada nomor handphone, ada alamat email juga gitu ya. Itu data pribadi kita semua, data pribadi peserta. Nah, kalau semisalkan aplikasi Mobil JKN itu istilahnya nggak pernah otomatis keluar, maka kalau handphonenya hilang ketemu sama orang, data kita kebuka. Gitu loh. Jadi mungkin bisa dianalogikan dengan peserta pengguna mobile banking, ya kan? Pengguna mobile banking ketika dia sudah selesai transaksi, dia akan keluar otomatis. Mau masuk lagi harus masukkan user password. Sama. Aplikasi Mobil JKN ketika sudah selesai diakses, dia akan otomatis keluar. Jadi kan keluar biasa gitu ya. Mungkin bukan yang apakah Anda keluar dari aplikasi, bukan, tapi kayak keluar biasa. Nah, ketika akan masuk, dia akan meminta user sama NIK tadi, yaitu NIK sama password. Makanya penting diingat password itu. Biasanya kalau orang-orang sepuh gitu ya, dia minta download aplikasi sama registrasi, kami akan bantu, Bu ngapunten dicatat nggih. Dicatat di mana aja boleh, di kertas boleh. Pokoknya yang kira-kira ketika dia itu akan menggunakan, dia bisa buka passwordnya, bisa dicatat sendiri. Seperti itu Bu Ami. Baik, jadi kanal-kanal untuk aplikasinya sudah dipermudah dengan tadi ada WhatsApp dan sebagainya itu tadi ya, yang lebih ramah ke lansia, lebih ramah ke mereka yang mungkin ada keterbatasan dalam akses mobilenya gitu ya. Nah, kalau kemudian kita bicara tentang aplikasi itu, integrasinya ke jaminan kesehatan semesta ini seperti apa Mbak? Ada integrasinya nggak?
Kalau aplikasi mobile JKN mungkin terbatas di ini ya Bu Ami ya. Kayak biasanya kan kalau dari pihak dinas, kan laporannya dari dinas sosial dulu ya Pak Ugi ya. Betul. Dari dinas sosial kan diminta cek, meskipun dari pihak dinas sosial pasti bisa melakukan pengecekan status kepesertaan sendiri. Cuman biasanya peserta itu dia akan tahu statusnya nonaktif ketika sudah berhasil masuk aplikasi mobile JKN Bu Ami. Jadi ketika sudah berhasil masuk gitu ya, masuk ke menu info peserta, ketahuan di situ, loh saya kok statusnya nonaktif misalkan. Nah itu nanti yang istilahnya dia lapor ke dinas sosial, Pak ini saya statusnya sudah nonaktif gitu. Kira-kira saya kalau mau pakai tadi ya dari jam ke sos seperti itu, caranya seperti apa gitu. Oke, ya. Dan apa namanya, integrasi itu sudah cukup membantu gitu ya selama ini yang terjadi di lapangan. Bener. Kayak apa prinsip transformasi mutu layanan yang cepat mudah setara itu loh Bu Ya, Ami. Jadi kecepatan aksesibilitas, kecepatan untuk peserta gitu, aksesibilitas, kemudahan peserta. Artinya saat ini kami menyadari ya Bu Ami ya, dari BPJS Kesehatan pertama kali berdiri tahun 2014 sampai sekarang itu kami sudah berinovasi, istilahnya berinovasi supaya peserta itu mudah. Contoh ya Bu Ami, mungkin Bu Ami ada salah satu anggota keluarga sebagai pengguna JKN dari tahun 2014 sampai 2026. Itu dulu belum ada namanya antrian online Bu Ami. Nah, kalau dulu kan orang kalau mau periksa gitu kan, apalagi kalau dia sudah dirujuknya ke rumah sakit yang sudah tipe paling atas. Dokter datang katakanlah dokter praktek jam 10. Dia sudah dari subuh sudah ngantri gitu kan. Itu kan kalau orang yang sekiranya orang sudah sakit kan kasihan ya Bu Ami ya. Nah, sekarang ini kami ada namanya, sebenarnya untuk antrian online ini sudah dari beberapa tahun yang lalu Bu Ami, itu sudah digunakan dan sudah ada di aplikasi mobile JKN. Jadi kalau untuk peserta JKN yang kira-kira misalkan dari vaskes tingkat pertama atau dia memang mau periksa ke vaskes tingkat pertama, itu bisa daftar dulu lewat antrian online di aplikasi mobile JKN. Jadi nggak perlu antri. Nggak perlu nih ngantri dari subuh, Datang antri subuh, sendal dulu nggak perlu Bu Ami. Jadi cukup lewat aplikasi mobile JKN. Antri sendal. Iya bener loh Bu Ami. Saya dapat cerita dari pasien-pasien gitu kan, Mbak saya itu kalau antri ke dokter ini ya Mbak harus dari subuh, sandalnya saya taruh dulu, saya tinggal makan, saya tinggal. Bener Bu Ami. Jadi kan kayak ya tadi benar kata Pak Ugi kan, istilahnya keluhan-keluhan dari peserta, masukan peserta itu akan menjadi bahan inovasi bagi kami, BPJS Kesehatan, mungkin dari Bapel Jam Kesos juga untuk istilahnya meningkatkan kualitas layanan kepada peserta. Jadi kan kita tahu ya misal peserta itu pinginnya tuh cepet gitu loh dan pasti dalam hal ini. Jadi kan ketahuan nih kalau dia sudah antri pakai aplikasi mobile JKN, daftar antrian dia ketahuan. Misalkan saya itu nanti dilayani jam sekian. Nah, nanti estimasi saya perjalanan dari rumah ke vaskes berapa lama, itu kelihatan dari situ. Jadi, mereka tidak perlu mengantri terlalu lama, mereka juga sudah tahu nih, sudah pasti gitu. Oh, ternyata dokternya, contoh ya, ternyata dokternya jam segini nggak praktek nih. Nah, berarti kan sudah lewat dari estimasi. Nah, itu nanti bisa sampaikan ke kami, supaya nanti kita cross-check juga, gitu. Baik, Bu Ami. luar biasa. Tadi Mbak Ika sudah bicara tentang kualitas mutu layanan. Nah, menurut Pak Ugi nih, dari distribusi vaskes, kualitas mutu layanan, apakah sudah merata dan berkeadilan ini di daerah istimewa Yogyakarta khususnya ya Pak ya? Mungkin juga nanti kaitannya dengan celah yang dimanfaatkan oleh Bapel Jam Kesos terkait dengan pelayanan yang mungkin tidak ada di BPJS. Ya, baik Mbak Ami. Kami bersama-sama dengan vaskes, baik vaskes primer, terutama puskesmas, kemudian juga rujukannya di rumah sakit itu hampir semua sudah MOU dengan kami, bekerja sama gitu. Rumah sakit mungkin masih 1-2 yang belum karena sesuatu hal, tetapi kalau vaskes dasar itu semua puskesmas sudah bekerja sama, sehingga dari sisi coverage itu bisa menjangkau seluruh masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Dan yang masih perlu kami perluas lagi mungkin untuk dokter keluarga, karena pelaksanaan salah satu pelayanan kami di home care itu dikelola oleh dokter keluarga. Bisa juga puskesmas, tapi selama ini masih banyak yang dokter keluarga. Ini yang barangkali nanti salah satu tantangan kami juga pengembangan ke arah sana. Nah, semua dari pemberi layanan dalam ini vaskes baik primer maupun rujukan tentu ada hal-hal yang
masih perlu kami kembangkan juga kaitannya dengan apa yang tidak bisa dilayani di Iya. BPJS. Sebenarnya kami lahir itu lebih dulu dari BPJS. Oh gitu. Kami kakaknya BPJS. Kami lahir sudah 23 tahun yang lalu, Mbak Luar Ami. biasa, Di tahun 23 2003. Nggih. Nah, di saat itu juga kami hadir itu ada yang layanannya mirip dengan BPJS. Karena kami waktu itu juga ada membuka kepesertaan dengan iuran gitu. Oh, Hanya memang nggih. terbatas ya. Jadi pembayaran iurannya juga terbatas, layanannya terbatas, tapi sama seperti yang dilakukan BPJS sekarang ini. Tapi dengan adanya undang-undang JKN yang baru, nasional dikelola oleh BPJS, kami bergeser untuk ke arah yang tadi buffer ataupun penyangga. betul. Sehingga sasaran kami juga berubah. Yang utama adalah masyarakat miskin tidak mampu dan penyandang disabilitas di daerah istimewa Yogyakarta. Namun demikian ada dua pelayanan jaminan kesehatan yang bisa saling melengkapi. Dan Bapel Jam Ngesos ini adalah satu-satunya di Indonesia. Wah, luar Jadi biasa. hanya Jogja, Jadi hanya Jogja yang punya yang Bapel Jam luar Ngesos. biasa ini. Sehingga kita juga selalu ini berikan ke daerah lain untuk mungkin bisa juga mengimplementasikan seperti apa yang di Jogja. Dan secara prinsip banyak inovasi-inovasi kami juga diterapkan di tempat lain gitu. Karena kami kalau di institusi lain kan ada yang sama ada mitra atau jejaring ya. Kami tidak punya jejaring yang sama yang namanya Bapel Jam Ngesos. Sehingga di daerah lain fungsi-fungsi yang di Bapel Jam Ngesos itu ada yang masuk ke Dinsos, ada yang masuk ke Dinkes, atau ke mungkin DP3AP2 Tidak yang berdiri terkait. sendiri gitu ya, Iya, Pak, mereka ya? berdiri. Nah, di DIY sih sudah terintegrasi di Bapel Jam Ngesos. Ini salah satu mengintegrasikan layanan yang terkait dengan terhadap masyarakat miskin dan Jadi, tidak mampu. Inovasinya tadi kan ada garis manis, kemudian apa mungkin bisa dipertegas lagi nih Pak di akhir perbincangan ini apa saja sih inovasi-inovasi yang sudah dikembangkan oleh Bapel Jam Ngesos? Ya, yang pertama tentu tadi JKT terpadu itu sudah mendapatkan penghargaan di tingkat nasional karena itu juga satu-satunya yang ada di Indonesia. Nah, dengan mengintegrasikan layanan yang terpadu itu sangat-sangat membantu bagi penerima manfaat, terutama disabilitas karena keterbatasan akses, keterbatasan letak geografis dan lainnya, di mana kita bisa menyatukan hal itu dalam layanan yang sifatnya one stop service. Nah, kemudian juga pemberian alat bantu yang selama ini mungkin kalau di tempat lain ada yang di Dinsos, ada yang di Mitra, karena ada beberapa lembaga yang memang fokus pemberian terhadap penyandang disabilitas itu mereka juga memberikan alat bantu. Gitu. Nah, di sini kami hadirkan di satu tempat yang terintegrasi. Kami menghadirkan mereka, kami bersama Dinsos, kemudian penerimaan manfaat kita kumpulkan. Nah, alat bantu itu juga terus berkembang. Yang utama memang kami kursi roda ya. Kemudian juga ada yang namanya protesis ortosis. Jadi kalau protesis itu alat bantu untuk menggantikan salah satu alat tubuh yang hilang. Misalnya kaki palsu, tangan palsu, jari palsu, itu kami ada. Oh, ada. Kemudian ada yang sifatnya ortosis, jadi membantu fungsi walaupun alatnya masih ada tapi menguatkan penyangga dan sebagainya. Itu juga alat bantu seperti itu kita berikan. Termasuk adalah yang sangat vital bagi anak-anak yang sedang tumbuh, alat bantu dengar. Oh gitu. Itu wah, luar biasa. tapi memang ini sebatas di usia anak ya. Jadi sampai dengan 18 tahun. Dari usia berapa sampai 0 berapa sampai itu? 18 tahun. Itu yang kita berikan. Karena di saat itulah kadang-kadang tumbuh kembang anak itu kalau tidak dari awal terdeteksi, mereka ternyata butuh alat bantu sehingga tumbuh kembangnya akan lebih optimal lagi. Ini kami juga bersama mitra, tapi tidak dalam satu layanan integrasi tadi, tapi ini reguler. Jadi mereka datang ke Vaskes, ke Puskesmas, kemudian nanti dirujuk ke spesialis THT, di situ akan diukur karena
gangguan pendengarannya satu anak dengan lain berbeda-beda. Sehingga harus betul-betul diukur dengan alat. Kebutuhannya mereka butuh yang berapa desibel untuk di setting alatnya itu, sehingga alat bantu yang diberikan itu benar-benar memberikan nanti Betul. Sesuai dia kebutuhan bisa, gitu ya. betul, dia bisa pendengarannya bisa lebih optimal lagi, sehingga dalam tumbuh kembang dan menerima pelajaran yang sudah di sekolah, terutama biasanya anak di SLB dan yang berkebutuhan khusus itu sangat membutuhkan hal itu. Itu kami berikan selama ini dan sudah berjalan cukup baik. Luar biasa ya. Jadi benar-benar tadi ya sat-set das-das gitu tadi ya. Insya Allah. Nah, ini yang apa namanya waktu terus berjalan ini sepertinya kita juga punya keterbatasan waktu. Nah, mungkin dari Pak Ugi harapan terbesar dari sinergi jaminan kesehatan nasional dengan jaminan kesehatan semesta ini seperti apa nih harapannya, dan strategi apa di tahun 2026 atau strategi ke depan seperti apa untuk pelaksanaan jaminan kesehatan semesta? Ya, baik, kami berharap sebenarnya Bubble Jam Kesos ini akan semakin banyak diakses oleh masyarakat, terutama yang memang penerima manfaat yang berhak atas layanan di Bubble Jam Kesos. Tentu kami harus meningkatkan salah satunya juga sosialisasi kepada tidak hanya kepada para penerima manfaat ataupun masyarakat disabilitas, tetapi juga kepada tenaga kesehatan yang menangani langsung, termasuk yang di puskesmas, di rumah sakit. Mereka ternyata juga masih kita butuhkan sosialisasi lebih atas program layanan-layanan yang ada di Bubble Jam Kesos, terutama yang inovasi-inovasi baru tadi perlu kami berikan ke sana. Selain juga peningkatan kolaborasi dengan eksternal, dengan lembaga lain yang mereka ternyata punya program juga yang bisa membantu kami, seperti tadi Basnas, kemudian Lasisnu, Lasismu, atau lembaga lain yang termasuk perusahaan swasta yang sebenarnya punya potensi masih cukup besar untuk berkolaborasi dengan kami, bisa memberikan layanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat miskin, tidak mampu, dan disabilitas yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kami berharap mereka tetap menjaga perilaku hidup bersih yang sehat, sehingga karena kita tahu bahwa kesehatan itu adalah investasi yang cukup mahal. Mudah-mudahan masyarakat DIY tetap dalam kondisi sehat walafiat semua. Akses kepada kami boleh turun kalau itu betul-betul masyarakat betul-betul masyarakat sudah sehat, itu baru nanti akses kepada kami pasti akan turun, termasuk pada BPJS. Jadi ini itu yang indikator diharapkan keberhasilan. tidak naik gitu ya, kayak Harusnya. indeks harga saham gitu, tapi ini harapannya turun gitu Harusnya ya ke Pak depan ya. seperti itu. Baik, Pak Ugi, terima kasih. Dan mungkin ke Mbak Ika, kayaknya waktunya singkat banget ini Mbak. Mungkin Benar, nanti Bu. kita sambung ke perbincangan berikutnya ya. Tapi yang terakhir mungkin dari Mbak Ika, apa pesan utama dari BPJS Kesehatan terkait dengan perlindungan kesehatan masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta? Baik Bu Ami, terima kasih. Untuk peserta JKN, pesan kami adalah cek status kepesertaan, pantau status kepesertaan kita. Karena kita nggak tahu ya, meskipun kita selalu berdoa dan kami pun selalu mendoakan seluruh peserta JKN sehat gitu nggih. Cuman yang namanya sakit kita nggak tahu, lebih baik kita jaga kesehatan, jaga status kepesertaan kita. Salam sehat. Baik, terima kasih Pak Ugi, Kepala Bubble Jam Kesos, dan juga Mbak Ika dari BPJS Kesehatan Kabupaten Sleman. Terima kasih atas perbincangan yang Sama-sama. lengkap, perbincangan yang utuh, dan Sobat Sehat. Highlight discuss kali ini adalah perlindungan kesehatan di daerah istimewa Yogyakarta memerlukan sinergi antara regulasi, anggaran, sistem jaminan kesehatan nasional yang kuat, kemudian juga bantalan pengamanan daerah inklusif dari Bapel Jam Kesos Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Semua bergerak bersatu demi satu tujuan, memastikan tidak ada satupun warga daerah istimewa Yogyakarta yang takut berobat karena terkendala biaya. Kami semua yang ada di sini juga mengingatkan kepada masyarakat daerah istimewa Yogyakarta untuk proaktif memeriksa status kepesertaan jaminan kesehatan. Karena Anda bisa mengakses aplikasi mobile JKN dan
tidak ragu untuk selalu mencari informasi resmi, baik itu di website ataupun media sosial dari instansi-instansi terkait. Dan Sobat Sehat, untuk mendaftarkan layanan JKT Jamkesos Terpadu, silahkan Anda bisa mengakses link di bawah ini, atau Anda juga bisa mengakses website di jamkesos.jogjaprof.go.id. Jadi sekali lagi, untuk Anda bisa mengakses di web jamkesos.jogjaprof.go.id. Saya Ami Safrizal, mewakili seluruh tim yang bertugas, pamit undur diri. Jaga kesehatan, aktifkan jaminan kesehatan Anda, dan sampai jumpa di episode Discuss berikutnya. Salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.